Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan yang menjadi salah satu pintu masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia. Dengan letak geografis dan keindahan alamnya, Kepri memiliki daya tarik destinasi seperti wisata bahari, sport tourism, wisata budaya hingga berbelanja. Di Kabupaten Bintan, salah satu destinasi andalan yang ditawarkan ke wisatawan adalah wisata hutan mangrove menggunakan boot. Destinasi ini menawarkan pengalaman menelusuri hutan bakau. Namun citra positif tersebut mendapat sorotan setelah kejadian speedboat wisata mangrove terbalik yang mengangkut wisatawan asal Singapura di kawasan Sungai Desa Sebung Lagoy, Kecamatan Teluk Sebung pada 31 Mei 2026. Peristiwa tersebut menjadi perhatian luas setelah salah satu korban mengunggah pengalaman traumatisnya melalui media sosial. Ditambah lagi mendapat sorotan media di Singapura. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan yang mendapat kabar insiden ini langsung mencari tahu kebenarannya. Dan ternyata memang ada boot terbalik yang membawa 8 wisatawan Singapura, 6 orang dewasa dan 2 anak balita. Usaha mangrove ini kedatangan wisatawan dari Singapura. Jadi mereka ada beberapa tamu sehingga mereka menggunakan 3 boot, di mana di dalam pelaksananya mereka telah mengikuti SOP yang ada, di mana satu botnya itu sudah layak dan memang sesuai kapasitasnya. Kalau tidak salah itu dia punya bangku itu ada 3 baris begitu yang bisa isi satu barisnya 2 orang. Ya, jadi jumlah pada kejadian itu ada 8 orang, 6 orang dewasa, 1 balita, satu lagi anak di bawah 5 tahun ya, dianggap anak-anak. Jadi tidak ada yang melebihi overload atau melebihi kapasitas, tidak ada. Semua sudah memenuhi standar, di mana setiap penumpang atau wisatawan yang menggunakan jasa untuk menyusuri wisata mangrove itu sudah memakai life jacket, seperti apa yang sudah kami sampaikan, himbau yang kami lakukan kepada setiap pelaku usaha pariwisata, khususnya yang berisiko tinggi, yang berwisata air itu harus wajib menggunakan life jacket, ya itu wajib, dan itu sudah dilakukan, dilaksanakan. Dan di saat waktu mereka ingin menyusuri wisata mangrove, mereka memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada para pengunjung wisatawan tersebut dengan melihat cuaca yang pada saat mereka mau turun menyusuri wisata mangrove tersebut masih dalam keadaan cuaca cerah, panas, dan cukup baik sekali. Dan sepertinya sangat layak untuk dilakukan perjalanan menyusur mangrove. Lantas mereka berjalan beriringan, saat itu menyusuri mangrove. Di saat jalan pulang dari susur mangrove tersebut, iringan-iringannya ada yang terputus. Dan pada saat itu kita tahu cuaca di daerah kita ini memang lagi kurang baik. Suka berubah secara tiba-tiba, dan pada saat itu kalau nggak salah saya datang hujan lebat dan angin kencang sehingga bot yang mereka tumpangi ini terkena badainya lah, ya terbalik, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Itu dikarenakan semua memakai standar life jacket yang sudah dipersiapkan dan diwajibkan untuk dipakai oleh para wisatawan yang memakai jasa tersebut. Saat kejadian, pihak kepolisian yang mengetahui adanya boot terbalik langsung menghubungi Satpol Airut Bintan dan melakukan evakuasi.
Langkah cepat ini diapresiasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Bintan. Meski tidak ada korban jiwa, para wisatawan mengalami kerugian mencapai 93,7 juta rupiah. Atas hal tersebut, pengelola Tur Mangrove Bintan Awi telah memberikan ganti rugi kepada para korban. Nilai kompensasi yang dibayarkan mencapai 45 juta rupiah berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak pengelola dan korban. Peristiwa terbaliknya bot ini sontak mendapat sorotan. Salah satunya datang dari anggota DPRD Kabupaten Bintan Suprapto. Yang pertama tentu kita merasa bahwa kejadian yang terjadi di Bintan yang terjadi beberapa hari yang lalu merupakan sebuah peringatan bagi kita, karena Bintan sendiri kan ikon pariwisatanya luar biasa, sehingga harapan kita kejadian yang terjadi yang menimpa oleh wisatawan yang hadir di Bintan untuk menikmati keindahan alam ini benar-benar bisa ditangani dengan baik. Dan tadi Pak Ardiansa sudah menjelaskan ke kita bagaimana proses itu ditangani dengan cukup cepat. Namun kami berpikir ini juga menjadi warning bagi kita semua pemangku kebijakan untuk lebih peduli, lebih memberikan aksi yang lebih nyata lagi untuk kedepannya. Karena kita berharap tentu pengawasan terutama di sektor-sektor publik pariwisata ini benar-benar bisa dilakukan secara baik. Kami di DPRD tentu berharap nanti, karena juga Dinas Pariwisata ini adalah mitra kita di Komisi 2, kami akan memastikan bahwa setiap kebijakan-kebijakan pelayanan kepariwisataan itu bisa dilakukan secara baik. Tentu kalau kemudian ada celah, pasti ada celah. Oleh sebab itu kami berharap celah-celah itu bisa disikapi dengan baik. Sebagai contoh, karena saya melihat memang sektor pariwisata terutama untuk mangrove ini kan luar biasa ya Mbak ya. Kalau kita lihat buka data, mungkin Dinas Pariwisata cukup tahu bagaimana antusias wisatawan-wisatawan yang hadir ke Bintan untuk melihat keindahan mangrove yang ada di Kabupaten Bintan kan luar biasa. Selain mangrove yang ada di Sebung Lagoy, tentu ada beberapa mangrove-mangrove yang lain yang jumlah kunjungannya luar biasa. Namun kami melihat tentu perlu ada pengawasan yang lebih ekstra ketat lagi dari kesiapan pengelola wisata mangrove ini. Bagaimana kesiapan mereka menyiapkan sumber dayanya sehingga kejadian-kejadian ini bisa ditangani dengan baik. Bagaimana dari tahap awal sampai dengan tahap akhir pelayanan kepariwisataan di mangrove ini bisa dilakukan baik, itu harus terus kita bisa awasi bersama-sama. Saya pikir kalau bicara celah pasti ada. Oleh sebab itu kita harus berupaya untuk bagaimana celah-celah itu kita bisa tangani secara bersama-sama. Suprapto juga mengingatkan bahwa pemangku kebijakan dan pelaku wisata harus duduk bersama agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi hingga memakan korban seperti beberapa tahun lalu. Karena ini adalah sektor pariwisata yang tadi terkait dengan keselamatan, ya, maka pemangku kebijakan yang mungkin berwenang terkait itu harus kita dudukan kembali, ya, baik itu dinas pariwisatanya, mungkin bagian perhubungannya, mungkin tadi bicaranya adalah kewenangannya di Polair. Kemudian dari pengelola pariwisata itu harus kita dudukan lagi sehingga nanti kenyamanan pengunjung untuk menikmati wisata mangrove ini bisa benar-benar mereka dapat rasakan. Karena memang berbeda ya wisata mangrove dengan wisata-wisata yang lain. Kalau wisata-wisata yang lain mungkin dari sisi celah untuk
keselamatannya mungkin tidak se-ekstra wisata mangrove. Oleh sebab itu perlu nanti ada regulasi-regulasi kebijakan-kebijakan daerah yang benar-benar bisa memperketat itu dalam artian bagaimana fleksibilitas pengamanan itu benar-benar bisa dilakukan tanpa mengesampingkan kenyamanan dari wisatawan yang akan menikmati mangrove itu. Kalau kita baca beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di Bintan, kita juga lihat, kita juga tahu sudah merekam beberapa kejadian yang pernah terjadi di mangrove. Walaupun itu bukan wisatawan internasional, itu adalah penggiat wisatawan, sempat terjadi kan kecelakaan yang menghilangkan nyawa. Kalau nggak salah saya beberapa tahun yang lalu, itu kan sudah menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, kita juga harus melihat tadi berkoordinasi ke beberapa lembaga-lembaga yang punya kewenangan terkait tadi bagaimana melihat cuaca, bagaimana memastikan kesiapan armadanya, bagaimana kita juga mempersiapkan tour guide-nya, bagaimana kesiapan infrastruktur dan lain sebagainya. Sehingga geliatnya pengunjung wisatawan yang ingin menikmati wisata mangrove itu adalah seiring dan sejalan dengan kesiapan kita untuk memberikan pelayanan yang baik. Saya pikir itu harus dibenahi terus, Mbak. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kepri Hasan, ia mengatakan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, perlu adanya mitigasi cuaca sebelum membawa wisatawan berjalan menggunakan bot. Dia menyebut kejadian ini harus menjadi evaluasi bersama, mengingat wisata mangrove menjadi salah satu wisata favorit di Kepri. Ya, khusus untuk wisata minat khusus ya. Jadi bukan ya, konsep wisata berkelanjutan itu kan salah satu juga lingkungan. Jadi wisata mangrove itu salah satu wisata yang selalu digemari lah para wisatawan. Cuman kan yang terpenting pada pengelola wisata mangrove maupun wisata-wisata minat khusus seperti mendaki dan lain-lain, itu harus diperkuat mitigasinya, baik SOP. Tapi saya yakin pengelola mangrove itu rata-rata sudah memiliki SOP, nggak mungkin izinnya keluar. Namun kan perlu dilakukan mitigasi terkait cuaca dan lain-lain. Mana saatnya yang dibolehkan untuk turun dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi saya kira kita himbau pada pengelola pariwisata di Pulau Riau, khususnya mangrove, pendakian, agar disesuaikan dengan standar operasional prosedur dari industri pariwisata itu, seperti yang digalakkan oleh Kementerian. Nah, jadi mitigasinya adalah yang perlu adalah mitigasi soal keselamatan, safety itu adalah yang paling utama. Ya, mungkin kejadian yang terjadi di Sebong Lagoi kemarin mungkin itu jadi evaluasi kita bersama teman-teman industri pariwisata, khususnya Travel Agent dan lain-lain. Tapi pengelolanya yang harus memang memitigasi itu. Cuaca itu juga mempengaruhi ya. Kadang-kadang kan cuaca itu mendadak ya, langsung hujan, petir dan lain-lain. Jadi ada saatnya memutuskan ini belum bisa jalan dulu, mungkin 1-2 jam baru bisa dia menelusuri wisata mangrove. Jadi nanti kami memang mau kumpulkan seluruh pengelola wisata mangrove yang ada di Bintan, Tanjung Pinang. Mungkin nanti kalau untuk Batam tersendiri kita akan kumpulkan itu, dan kita termasuk kita di bulan Juli ada pelatihan juga tuh, bersama kita kerjasama dengan SAR dan lain-lain. Biar antisipasi biar kejadian tersebut. Tapi sejauh ini dengan adanya kejadian itu gimana Bang untuk turis Singapura khususnya Bang? Ya kan, ya kalau kejadian itu kan musibah ya, kita pun nggak tahu tapi ini kan sangat disayangkan. Padahal SOP sudah, mungkin mitigasi itu sudah dilakukan. Cuman ya namanya informasi, tentu ini kan menjadi evaluasi kita ya, karena terkait citra
dari destinasi kita. Nah, ini yang upaya kita akan lakukan segera, terutama pengelola wisata mangrove dan wisata minat khusus lainnya yang akan kita dudukkan untuk semua standar operasional prosedurnya dijalankan. Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima Sekretaris Desa Sebung Lagoy Aryadi, kunjungan wisatawan mancanegara ke Tur Mangrove belum stabil. Dampak dari peristiwa 8 turis yang menjadi korban bot terbalik saat wisata mangrove di Bintan. Menurutnya, Wisman yang sering berkunjung ke wisata mangrove Desa Sebung Lagoy berasal dari Singapura, Malaysia, Korea, Jepang hingga Eropa. Harapan kami, himbauan kami, seluruh pengusaha operator yang melengkapilah semua kelengkapan persyaratan yang harus mereka miliki. Di antaranya izin usaha mereka, asuransi mereka, terus mereka nanti juga pekerja-pekerjaan dikasihlah pelatihan, pemahaman tentang bagaimana mengelola atau membuat tamu tur mangrove. Yang tidak kalah pentingnya, mungkin harapan kami seluruh tekong-tekongnya yang membawa bot itu mempunyai lisensi untuk berlayar, walaupun ini mungkin hanya di seputaran sungai. Tapi musibah kita tidak ada yang tahu. Jika itu semua terlengkapi, insya Allah lah itu menjadi backup, dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi hal-hal yang tidak kita inginkan yang terjadi. Himbauan dari kami, harapan kami di pemerintah desa, memang kami tidak bisa terlalu jauh mengintervensi, mengingat semua operator itu adalah milik pribadi, bukan milik desa. Tapi kami besar harapan kami mereka tetap melengkapi semua persyaratan-persyaratan, semua dokumen-dokumen yang harus mereka punyai. Tekong kapal atau pengurus Yayasan Wisata Tunas Harapan Roslan menyebutkan, saat Wisman ingin berkeliling untuk melihat mangrove, terlebih dahulu dianjurkan untuk mengenakan life jacket. Karena alat keselamatan ini merupakan salah satu standar operasional prosedur yang harus diikuti dan dipatuhi oleh pengunjung wisata mangrove. Selain itu, kondisi boot sampai ke mesin harus dalam kondisi baik saat ingin menjemput Wisman untuk berwisata mangrove di Sebung Lagoy. Seperti kejadian-kejadian yang lalu itu memang di luar dugaan kita. Setelah berangkat di tengah perjalanan, maka cuaca yang sangat buruk terjadi. Itu yang mungkin yang tidak dapat dihindari oleh salah satu operator yang berada di wilayah kita. Nah, harapan saya sebagai orang tua, sebagai keluarga ini, kami ingin mengadakan pertemuan bersama semua operator yang ada, Ektas dan lain seperti Pak Jeli. Ke depan mungkin hal-hal ini kita cegah dengan caranya bagaimana begitu cuaca buruk kami bisa operator diberi kesempatan untuk menyandarkan tamu di tempat Pak Jeli dengan seperti apalah aturan mainnya, karena ini demi penyelamatan untuk tamu kita semua dan juga untuk desa, kecamatan, bahkan sampai ke Kabupaten Bintan. Itu harapan kita, Pak. Kalau untuk buat kita itu kapasitasnya untuk 10 orang. Karena kita memang lihat itu kondisi dengan bot yang sudah dilihat langsung daripada BRT. Namun dengan keadaan ini itu bisa kita kurangi, karena bot kita memang kurangnya agak lumayan besar. Ini kebanyakan tamu dari mana aja nih Pak yang selalu? Untuk tamu itu kebanyakan dari luar, apalagi sekarang mungkin kalau kita lihat di media, kebanyakan dengan sedikit naiknya mata uang Malaysia Singapura, itu rata-rata kita lihat itu banyak dari Malaysia Singapura yang berkunjung ke tempat kita. Tapi kalau dari luar negeri yang lainnya ada juga Pak? Ada juga yang lain. Itu mereka seperti dari Korea, China itu ada. Makanya kita di sini kan kita siapkan juga itu seperti guide Mandarin,
banyak itu kita kayak bahasa Inggris, tapi Mandarin ada 1-2 orang. Sebelum kejadian ini tiap hari ada, cuma kan memang tidak banyak tamu. Setelah kejadian ini beberapa hari agak berkurang, jadi kita yang ada itu weekend, Sabtu Minggu, itu yang agak ada. Cuma pada saat sekarang seperti ini Bapak bisa melihat, tadi kita hanya baru jalan 1 buah itu, 2 orang. Memang dengan kejadian berapa minggu yang lalu, kita dapat juga dari teman-teman yang mana mereka punya link langsung keluar, dan juga mereka dengan selamat kita. Dan jadi itu sebagian besar itu masih takut untuk berkunjung ke Bintan dan langsung untuk mengadakan kegiatan tur mangrove ke tempat kita. Terkait kunjungan wisata ke kawasan Lagoy Bintan, Manajer Bintan Resort Cakrawala menjelaskan, seusai viralnya bot WNA tenggelam di wisata mangrove Bintan, menurutnya belum berdampak terhadap kunjungan wisata ke lokasi tersebut. Apa upaya kita agar tidak ada lagi kejadian serupa? Ya, kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei ya. Perkiraan pukul 15.00 itu dari operator BAP ya, yang membawa turis untuk tur mangrove. Berhubung cuaca waktu itu tidak menguntungkan, sudah sedikit gelap mau hujan, mereka kembali. Pada saat kembali itulah botnya kembali. Tapi kondisinya selamat kan, Pak? Semua selamat, tidak ada masalah. Mungkin apa sih Pak yang harus kita tekankan ke operator bot biar kejadian ini tidak terulang kembali nih Pak? Ya, untuk operator itu memang pertama mereka ya harus lihat cuaca dulu kalau mau berangkat itu. Jangan hanya berangkat tur, mereka nggak perhatikan cuaca. Karena dia itu kan membutuhkan waktu beberapa lama masuk dan keluar. Pak, pasca kejadian itu berdampak nggak sih Pak dengan tur berikutnya dari warga negara Singapura? Ini kita lagi mengkaji, kita melihat data nanti beberapa hari ini ya kan, apakah trafficnya naik atau turun. Tapi kita udah. Tapi selama beberapa hari ini nggak ada dampaknya. Jadi masih normal. Masih normal aja. Kita melihat malam juga mereka bergerak, tur, sore, siang juga. Musibah terbaliknya bot tur mangrove di Bintan harus dapat menjadi perhatian bersama, baik pihak operator, pemerintah, hingga stakeholder lainnya. Semua pihak harus duduk bersama, menata dan mitigasi tur mangrove di Bintan, sehingga sistem keselamatan wisata bahari di Bintan memiliki jaminan untuk wisatawan.